aku Sonia Alicia dan aku berperan sebagai karakter Ivana. Nah, hari ini kita akan melakukan MD interview. Yang jelas karakter Ivana itu adalah orang Belanda, full Belanda, mama sama papanya Ivana itu orang Belanda. Dan waktu Ivana masih kecil, itu keluarganya Ivana pindah ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Hai, hari ini aku syuting hari pertama. Ivana ini selama hidupnya dari dia kecil sama pas dia remaja dan pas dia udah dewasa itu juga beneran ada banyak banget kejadian-kejadian di hidupnya yang membentuk karakternya dia itu sangat pendendam gitu, kayak benci semua orang gitu, sama seperti yang di filmnya. Oke, mungkin perbedaan yang paling signifikan tuh aku jadi hantunya, aku jadi Ivananya. Tapi dari film-film horor aku yang sebelumnya, perbedaannya sama Ivana itu adalah karakter aku di sini kompleks banget gitu, karena kayak yang tadi aku ceritain, pengalaman hidupnya Ivana itu bener-bener rumit banget. Jadi sebenarnya di film Ivananya sendiri nggak terlalu dibahas pengalaman hidupnya, tapi aku butuh itu untuk ngebangun karakter aku, karena ada beberapa scene-scene di film yang emang mengharuskan aku untuk belajar semuanya tentang Ivana gitu. Jadi aku bisa lebih mendalami karakter Ivana dari caranya dia memproses emosi gitu, memproses kejadian-kejadian, caranya dia bergerak dan semuanya itu. Ya, jadi gitu. Ivana kan ada di Danur 2, nah itu aku udah nonton. Jadi aku tahu, maksudnya ada sosok yang namanya Ivana itu aku tahu, dan ternyata mereka mau bikin filmnya, dan kebetulan aku dipilih sama Pak Kimo untuk jadi Ivana. Jadi aku baca novelnya dulu karena aku dikasih tahu sama salah satu acting coach aku bahwa novelnya akan membantu aku banget untuk nyari karakternya si Ivana ini. Jadi kayak aku taunya dari baca itu aja sih. Membangun karakter sih. Jadi sebelum syuting itu aku sempet research banyak banget, karena latar waktunya di dunia Ivana ini saat Ivana masih hidup itu kalau nggak salah tahun 1940-an kan. Dan di zaman itu tuh masih kelihatan banget kesenjangan sosial di antara pribumi sama Belanda, dan sebelum Jepang masuk itu kelihatan banget. Jadi kayak setelah aku baca novelnya, aku lihat bahwa itu yang diceritain di hidupnya Ivana karena tahun 1940-an itu masih masa-masa di mana Belanda masih ada di semua kantor-kantor pemerintahan gitu-gitu, dan pribumi-pribumi masih dipekerjakan yang di kalangan-kalangan bawah gitu. Jadi kayak aku sempat nonton beberapa film-film yang masih ngebahas tentang kolonial era gitu. Jadi aku tahu perbedaan mereka membawa diri gitu, tata cara ngomongnya gitu, dan kesenjangan sosialnya yang dialami sama Ivana itu kayak gimana gitu. Oke, jadi kesulitannya sih sebenarnya lebih ke tata bahasa, karena ngatur dialog-dialog aku gimana caranya biar masuk ke tahun 1940-an itu gimana, karena maksudnya kayak kita bisa aja bikin baku, tapi baku doang itu belum tentu benar dan bisa enak didengar. Itu sih yang paling aku gemesin tuh, kadang nggak selalu enak didengar. Jadi kita harus bedah-bedah semuanya biar kedengerannya rapih dan natural gitu. Jadi kayak aku sama Muhammad kan, dialog aku paling banyak sama dia kan. Jadi kayak kita cari-cari berdua gimana caranya biar kedengerannya enak, biar nggak kedengeran asing gitu loh. Kita berbicara dengan gaya bahasa yang berbeda gitu. Aku dan Ivana, mungkin yang aku relate sama Ivana tuh sebenarnya dari sisi keluarga sih, karena Ivana sangat dekat dengan keluarganya kan, maksudnya karena mereka berada di antara pribumi dan Belanda gitu, dimana kadang di kedua sisi ini nggak diterima gitu, dan akhirnya ya mau nggak mau
larinya harus ke keluarga kan. Nah, aku sama Ivananya mungkin di sisi itu ya, aku deket banget sama keluarga aku dan aku sayang banget sama mereka gitu. I think I would do the same thing as Ivana kalau aku jadi jadi Ivana gitu. Cara bangun chemistry. Sebenarnya chemistry yang butuh untuk aku bangun tuh lebih ke Hiro sama Kan yang berperan sebagai Matsuya sama Saiful, karena itu adalah timelinenya Ivana yang di tahun 1940-an di mana Ivana meninggal. Sebenarnya nggak susah sih karena mereka berdua sama-sama very very passionate to make things work gitu. Jadi kayak nggak terlalu susah untuk aku coba untuk ngobrol, kita diskusi dan cari apapun yang masih belum dapat, itu nggak susah sih kalau sama mereka. Kalau sama pemain yang lain karena kebetulan emang seumuran, jadi ya nyambung-nyambung aja gitu. Jadi yang paling berkesan sih sebenarnya buat aku yang sama Hiro sama Kan gitu, karena banyak hal yang perlu kita latihan, perlu dicari lagi, perlu digali lagi biar karakternya sama-sama matang. Karena ini kita bertiga tuh ada hubungannya semua gitu, ada tali yang mengikat 3 karakter ini. Jadi mau nggak mau kita bertiga harus sama-sama diskusi untuk nyari karakter ini gitu. Rasanya di direct sama Pak Kimo asik banget. Ini karena film pertama aku sama Mas Kimo. Awalnya juga aku excited banget waktu tahu akan syuting bareng sama Pak Kimo, because I mean it's Kimo Stambul gitu. Aku udah nonton beberapa filmnya dia sebelumnya dan ternyata orangnya very nice and chill and assertive gitu loh. I like the energy that he brings into the workplace, karena aku percaya apalagi sebagai director yang adalah bisa dibilang seorang pemimpin gitu loh di dalam project syuting film atau series atau apapun, energi yang dibawa sama director ini pasti akan ikut ke bawahan-bawahannya, semua departemen gitu. Dan energi yang dibawa sama Pak Kimo itu enak banget gitu loh, maksudnya kayak it's very nice. He is really good at teamwork, jadi everyone is just working in harmony, jadi kayak kita emang satu frekuensi semua gitu loh. Jadi aku seneng banget. I feel so honored to be directed sama Pak Kimo, so it was all good. Pastinya director dan pemain kita yang sangat-sangat oke, bukan cuma dari segi looks atau apapun itu. Kayak aku salut banget di project Ivana ini, semuanya actually put their hearts into it. Jadi kayak everyone is making efforts to do their best. Jadi kita kerjasamanya itu enak banget karena semuanya ngebantu gitu loh. Dan aku percaya kalau misal kita bekerja dengan mindset seperti itu, hasilnya akan jadi bagus dan nanti kalian akan lihat itu. Selain itu juga karena ini Kimo Stambul, untuk kalian yang suka Danur Universe dan gore style horror movies, kalian pasti suka banget karena stylenya Pak Kimo di sini kelihatan banget, walaupun ini kan ganti director dari Danur Universe yang sebelumnya, jadi stylenya agak beda, cuma ini Pak Kimo banget, so it's gonna be really really good. Storyline-nya juga bagus gitu, and untuk yang suka horror, aku yakin pasti suka banget sih sama Ivana ini, so yeah, I think that's about it. Satu kata untuk Ivana, keren. Ivana keren. Oke guys, jangan lupa nonton film Ivana di bioskop. Mbak, itu kenapa Mbak?